Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman seluruh ASN, kementerian, lembaga, Pemda ya, dan instansi lainnya yang ingin belajar tentang cuti ASN, mari belajar bersama saya. Ya, ini dasar hukum tentang cuti ASN. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada PP 11 Tahun 2017 yang diperbarui PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Selanjutnya ada Perkab BKN 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti P3K. Selanjutnya Perkab BKN 7 2021 perubahan pada Perkab BKN 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Selanjutnya ada Kepres 7 Tahun 2024 tentang cuti bersama dan SMN 14 Tahun 2023 tentang cuti bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini definisi cuti dan jenis cuti. Cuti, apa artinya? Definisi cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cutinya, yang pertama adalah cuti tahunan, lalu cuti besar, 3 cuti sakit, 4 cuti melahirkan, 5 cuti bersama, dan 6 cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan. Syaratnya adalah 1. PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun. Lamanya cuti selama 12 hari kerja. Yang ketiga, PNS mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya maksimal 18 hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya maksimal 6 hari kerja. Hak atas cuti tahunan yang tidak dapat digunakan dalam 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya maksimal 24 hari kerja. Itu pun ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundangan disampaikan dengan PNS disamakan ya. Jadi disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Jadi guru dan dosen tetap bisa mendapatkan cuti tahunan seperti PNS yang lain. Dan terakhir, pemberian cuti tahunan itu harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Ya, seperti ini ya. Cuti tahunan itu ada dasar hukumnya, lamanya 12 hari, dapat diberikan minimal paling kurang atau minimal 1 hari kerja. Ya, sisa hak cuti tahunan ini ya tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Ya. Selanjutnya, cuti besar. 1. PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun. Contoh, menunaikan ibadah haji dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang atau kloter. 2. PNS yang menggunakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. 3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. 4. PNS yang menggunakan hak atas dasar cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan sebelumnya, maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut. 5. PNS mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dan 6. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti maksimal 1 tahun apabila atas ada kepentingan dinas mendesak. Ya, ini cuti besar ya, jadi minimal itu 5 tahun ya, dan cuti besar itu diberikan 3 bulan. PNS yang menggunakan hak cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan. Jadi kalau udah cuti besar tahun itu tidak boleh mendapat lagi cuti tahunan ya. Nah, kalau PNS yang sudah menggunakan hak atas cuti tahunan, maka tahun yang bersangkutan cuti besar itu diberikan memperhitungkan hak atas cuti tahunan. Misalnya, awal Januari dia sudah memakai cuti tahunan. Nah, kalau dia mau cuti besar pada bulan Agustus, 3 bulan itu dikurangi 12 hari misalnya. Pada 12 hari sebelumnya dia sudah menggunakan di awal Januari misalnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, cuti sakit ya.
PNS yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Jadi kalau PNS sakit itu diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan sakit ya dari dokter yang memiliki izin praktek, baik dokter swasta maupun negeri, boleh ya. Kedua, PNS yang sakit lebih dari 1 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang. PPK itu artinya pejabat pembina kepegawaian. Kalau kementerian sekelas menteri, kalau gubernur kalau kepala daerah Pemda itu sekelas gubernur ya. Ketiga, surat keterangan dokter minimal memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan. 4. Cuti sakit diberikan waktu maksimal 1 tahun dan ditambah maksimal 6 bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 5. PNS yang tidak sembuh penyakitnya harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan jika belum sembuh maka diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dan dengan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya, jadi kalau orang sakit itu maksimal 1 tahun dan ditambah 6 bulan, jadi 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah ya. Di luar itu dia harus diuji lagi kembali kesehatannya oleh tim penguji. Tim penguji kesehatan itu bisa di rumah sakit umum pemerintah atau rumah sakit umum daerah RSUD ya. Selanjutnya nomor 6, PNS yang mengalami keguguran kandungan berhak cuti sakit maksimal 1,5 bulan, 1,5 bulan. Jadi kalau ada PNS yang mengalami keguguran dalam kandungannya, dia berhak cuti sakit ya 1,5 bulan maksimal. Selanjutnya nomor 7, PNS yang mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Yang ke-8, PNS yang mengalami kecelakaan dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh. Yang ke-9, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, gaji, tunjangan fasilitas dan lain-lain. Jadi kalau cuti sakit nggak ada yang mau ya, jadi tetap mendapatkan penghasilan PNS dan masa kerjanya. Selanjutnya ada lagi ya, ini flyer cuti sakit ya dari BKN. Jadi setiap PNS dan CPNS menderita sakit paling lama 1,5 tahun ya. Mudah-mudahan kita nggak sakit seperti itu. Jadi kalau ada PNS yang mengalami gugur kandungan, itu jangan mengajukan cuti tahunan atau cuti alasan penting ya, tapi cuti sakit ya paling lama 1,5 bulan, itu ada peraturannya ya di Perka BKN. Oke, selanjutnya cuti melahirkan. Nah, untuk PNS ya, itu kelahiran itu kalau dulu anak ke-1 sampai ke-2 ya, jadi keluarga berencana kalau dulu. Kalau sekarang kelahiran anak ke-1 sampai ke-3. Nah, jadi untuk PNS itu bisa mendapatkan cuti lahiran sampai ke anak ke-3. Jadi 3 anak tuh maksimal. Kalau misalnya dia hamil lagi, lahiran lagi, berarti kan anak ke-4, itu boleh juga cuti, tapi bukan cuti lahiran, namanya cuti besar ya. Nah, cuti besar untuk kelahiran anak ke-4 itu syaratnya adalah meminta cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan, lalu mengesampingkan ketentuan telah bekerja minimal 5 tahun. Ya, jadi seperti itu. Kalau Anda PNS mempunyai anak ke-4 lahiran, itu boleh cuti besar asal minimal 5 tahun kerja. Kalau belum 5 tahun kerja nggak dapat cuti besar tersebut ya. Lamanya cuti besar sama dengan lamanya cuti melahirkan. 3. Lama cuti melahirkan adalah 3 bulan ya. PNS mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan dalam hal tertentu PNS yang mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan ya. Nah, PNS yang bersangkutan dalam cuti melahirkan itu tetap menerima penghasilan PNS baik gaji, tunjangan, fasilitas dan lain-lain serta masa kerja PNS ya. Selanjutnya ya, ini ya flyernya ya. Cuti karena alasan penting. 1. Jika ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, mantu sakit keras atau meninggal dunia. Yang kedua, jika melangsungkan pernikahan atau perkawinan.
Yang ketiga, sakit keras keluarganya tersebut dengan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Nah, yang keempat, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan secara operasi sesar dapat diberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada bapak-bapak ya yang istrinya melahirkan tapi bukan normal ya, tapi melahirkan sesar nih bilangnya, itu boleh melampirkan surat keterangan rawat inap istrinya dan dia diberikan cuti alasan penting ya. Jadi jangan kalau misalnya ada istri saya lahiran, boleh gak saya cuti tahunan? Jangan, cuti alasan penting saja, itu boleh ya. Yang kelima, jika mengalami musibah kebakaran, banjir, bencana alam ya, atau gempa misalnya, itu juga bisa cuti alasan penting dengan melampirkan surat keterangan minimal dari ketua RT. Selanjutnya, PNS yang ditempatkan di perwakilan RI yang rawan berbahaya dapat mengajukan cuti guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Ini kondisinya kondisi mendesak yang di luar negeri ya, misalnya ada bom atau ada kasus-kasus peperangan atau lainnya ya. Nomor 7, lamanya cuti maksimal 1 bulan. Nah, PNS mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS atau gaji, tunjangan fasilitas, dan masa kerja juga ya. Jadi tidak dipotong tunjangan kinerjanya. Ini ya. Jadi lamanya cuti itu maksimal 1 bulan ya. Tergantung dari atasannya. Bisa dikasih 1 bulan atau setengah bulan atau 1 minggu saja atau 5 hari aja ya. Jadi tergantung atasannya yang menetapkan cuti atau memberikan izin cuti. Selanjutnya cuti bersama. 1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama melalui Kepres, keputusan Presiden. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, maka berhak mendapatkan tambahan cuti tahunan sesuai dengan jumlah hari cuti bersama dalam tahun berjalan. Contohnya perawat, dokter, dan lain-lain. Yang keempat, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, gaji, tunjangan, dan fasilitas dan lainnya, dan masa kerja juga ya. Jadi tidak dipotong tunjangan kinerja dan gajinya. Nah, ini contohnya cuti bersama. Jadi ada keputusan Presiden nomor sekian tahun sekian ya. Biasanya cuti bersama itu pada saat hari raya ya. Hari raya keagamaan, hari raya Idul Fitri atau hari raya Natal atau yang lainnya ya. Oke. Jadi ini tidak mengurangi cuti tahunan. Cuti bersama itu semua dapat ya. Baik PNS maupun P3K itu tetap sama dapat. Nah, selanjutnya, cuti di luar tanggungan negara. 1. PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun dan karena ada alasan pribadi dan mendesak. Lamanya cuti ini paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Apa saja alasan pribadi dan mendesak tersebut? Pertama, mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam luar negeri. Kedua, mendampingi suami bekerja di dalam atau di luar negeri. Ketiga, menjalani program untuk mendapatkan keturunan. Yang keempat, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus. Yang keenam, mendampingi atau merawat orang tua atau mertua sakit atau uzur. Nah, cuti di luar tanggungan negara ini mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN. Nah, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara ini, jadi PNS tersebut tidak berhak diberikan penghasilan PNS. Jadi gaji dan tunjangan kinerja, semuanya tunjangan jabatan itu off, di-cut, nggak boleh. Dan tidak boleh diberikan masa kerja PNS ya, artinya misalnya dia 3 tahun tambah lagi diperpanjang 1 tahun berarti 4 tahun dia tidak diinkludkan ke dalam masa kerja untuk kenaikan pangkat atau jenjangnya, seperti itu. Selanjutnya nomor 7, PNS yang telah selesai cuti di luar tanggungan negara ini wajib lapor maksimal 1 bulan ke instansi induknya. Oke, ini ya. Jadi cuti di luar tanggungan negara itu boleh ya. Karena alasan mendesak ya. Jadi minimal itu 5 tahun kerjanya ya.
Pejabat yang berwenang memberikan cuti. 1. Cuti diberikan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. 1. Menteri Kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Polri. 2. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. 3. Gubernur di provinsi. 4. Bupati, wali kota, dan kabupaten kota. Nah, yang kedua, PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian, sekelas menteri ya, mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti. Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga yang diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini P3K itu berbeda dengan PNS. Apa saja yang mendapatkan cuti P3K? 1. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama ya. Jadi haknya itu berbeda dengan cuti PNS ya. Cuti tahunan diberikan bagi pernikahan yang pertama ya untuk P3K ya. Kalau cuti tahunan itu diberikan jika ibu, bapak, istri, anak, mertua sakit. Jadi tidak ada cuti alasan penting bagi P3K. Kalau P3K guru dan dosen mendapatkan kesamaan dengan P3 lain. P3K lain yang menggunakan cuti tersebut. P3K mengalami pengguguran kandungan, diberikan cuti sakit maksimal 1,5 bulan ya. Jadi kalau ada P3K yang gugur kandungan ya, itu boleh diberikan cuti sakit selama 1,5 bulan. Cuti melahirkan juga untuk P3K untuk sampai anak ketiga, sama seperti PNS ya. P3K diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali. Cuti tersebut memotong hak cuti tahunan. Jadi kalau ada P3K yang menunaikan ibadah haji itu boleh ya mendapatkan cuti ya ibadah haji. Lalu cuti sakit lebih dari 14 hari diberikan cuti sakit maksimal 1 bulan atau 30 hari kerja secara kumulatif dibuktikan surat keterangan sakit ya. Seperti itu. Nah, ini dalam hal PPK, P3K telah mendapatkan cuti sakit selama 1 bulan atau 30 hari kerja kumulatif dan telah masuk kerja namun P3K tersebut belum pulih, maka P3K tersebut dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 bulan atau 30 hari kerja kumulatif. Jadi kalau P3K itu tidak seperti PNS. Kalau PNS itu sampai 1,5 tahun itu masih bisa cuti sakit. Tapi kalau P3K itu maksimal jadi kan 1 tahun 1 bulan atau 30 hari. Jadi 2 bulan maksimal sakitnya ya. Jadi harus sehat-sehat nih P3K. Oke, baik. Latihan soal. 1. Jenis cuti PNS yaitu kecuali A. Cuti tahunan, B. Cuti besar, C. Cuti sakit, D. Cuti melahirkan, E. Cuti sewindu. Jawaban yang paling tepat adalah E. Cuti sewindu. Sesuai dengan PP 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS, ya, jenis cutinya tahunan, besar, sakit, melahirkan, bersama, dan di luar tanggungan negara. Selanjutnya, salah satu syarat cuti tahunan diberikan kepada pegawai minimal bekerja selama minimal A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, dan E. 5 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah A. 1 tahun. Sesuai dengan PP 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS bahwa salah satu syarat cuti tahunan diberikan kepada pegawai minimal 1 tahun. Selanjutnya nomor 3. Di bawah ini, cuti alasan penting bagi PNS diberikan jika keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Keluarga yang dimaksud adalah kecuali A. Ibu atau bapak, B. Suami atau istri, C. Anak, D. Tetangga, E. Adik atau kakak. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali ya tetangga. Sesuai dengan PP 24 2017 tentang tata pemberian cuti bahwa keluarga yang sakit itu atau meninggal jika ada ibu atau bapak atau istri suami, anak, adik kakak, mertua dan mantu ya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Pada PNS yang akan cuti karena menunaikan ibadah haji dengan melampirkan jadwal keberangkatan kelompok terbang atau kloter adalah jenis cuti A. Cuti alasan penting, B. Cuti besar, C. Cuti tahunan, D. Cuti di luar tanggungan negara, E. Cuti bersama. Jawaban yang paling tepat adalah B. Cuti bersama. Jadi PP 24 2017, kalau ada yang menunaikan ibadah haji, jemaah haji ya, dia harus melampirkan kelompok terbang, kloter. Biasanya ada surat SPMK ya, surat melakukan kegiatan ibadah haji seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 5, jenis cuti P3K kecuali A. Cuti tahunan,
B. Cuti sakit, C. Cuti melahirkan, D. Cuti bersama, E. Cuti di luar tanggungan negara. Ini kecuali ya. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, cuti di luar tanggungan negara. Jadi kalau P3K itu tidak ada cuti di luar tanggungan negara, adanya cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan bersama. Baik, dari sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Semoga bermanfaat channel ini, dan kalau ada mau materinya silakan follow akun TikTok saya di Raffianika, dan jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.